Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Akhirnya saya nge-review lagi parfum yang pending ya. Ini saya mau nge-review parfum lokal yang waktu itu saya dapetin pada saat event Sense of Indonesia yang di Cilak. Ada 3 brand parfum yang udah saya sebutin waktu video kemarin. Sekarang saya akan menepati janji saya untuk mereview satu persatu brand apa yang saya beli kemarin. Oke, langsung aja to the point. Saya akan bahas salah satu parfum brand lokal. Ya, ini beneran parfum brand lokal hasil karya perfumer Indonesia, anak bangsa Indonesia. Brandnya apa? Ini brandnya adalah Morph. Oke, kita bahas detailnya kayak gimana sekarang. Jadi waktu pas saya ke eventnya Sense of Indonesia, itu tujuan pertama saya adalah benar-benar nyari parfum lokal yang dia itu hasil karya perfumer Indonesia. Dan ada beberapa brand lokal yang saya temuin di sana yang istilahnya, oh ini brand lokal hasil karya perfumer nih gitu kan. Jujur tempatnya tuh rame banget di sana ya waktu pas saya beli. Jadi saya tuh nggak terlalu maksimal juga untuk explore, untuk tanya-tanya lebih dalam. Jadi senemunya saya aja pada saat saya nemu brand lokal yang oh nih perfumernya ada nih orang Indonesia nih gitu kan, hasil karyanya dia nih, itu langsung saya beli gitu kan. Jadi nggak terlalu panjang perjalanan saya gitu kan, walaupun juga saya ada juga beli parfum lokal yang non artisan gitu ya. Ini parfum Morph ini adalah hasil karya dari perfumer Indonesia yaitu Mbak Diah Ayu Lestari. Kalian bisa cek IG-nya dia itu @ddal ya, Instagramnya dia @ddal, atau juga Instagram dia yang satu lagi yang khusus parfumnya dia itu adalah @their fragrance. Nah, itu kalian akan lihat profilnya dia sebagai seorang perfumer. Jadi kalau kalian mau ngebedain, tips ya, kalau kalian mau ngebedain parfum lokal yang istilahnya nih brand lokal gitu kan, kalian bisa ngeliat ini hasil karya perfumer asli Indonesia apa bukan gitu kan. Apakah dia maklon atau mungkin dia rebranding gitu kan, atau mungkin istilahnya inspired lah gitu kan. Bedanya ya kalian bisa ngeliat tuh profile Instagramnya dia, historicalnya dia, atau mungkin dia tahu di websitenya dia, perjalanan karirnya dia dari mulai dia belajar perfume jadi seorang perfumer. Dia punya labnya sendiri, bukan lab yang kayak lab settingan pabrik-pabrikan maklon gitu ya, bukan. Dia emang beneran dia lab. Bahkan dia juga mungkin bisa sambil buka kayak semacam kelas perfume gitu ya. Jadi ada kelas pembelajaran untuk bikin parfum, dia ngajar juga, ngasih knowledge-nya juga. Nah, itulah bedanya parfum-parfum yang brand lokal hasil karya perfumer Indonesia ya gitu. Tapi bukan saya antipati sama parfum brand lokal yang non artisan gitu kan, yang dia maklon atau mungkin dia rebranding, yang dia itu sebenarnya inspired parfum. Tidak, saya tidak tertutup dengan parfum lokalnya seperti itu. Karena gini, menurut saya parfum itu sama kayak musik gitu ya. Musik ini kita contoh anggap Mbak Melly Goeslaw ya. Melly Goeslaw kita tahu dia pencipta lagu juga, dia penyanyi juga. Lagu-lagunya dia yang dinyanyiin sama Melly Goeslaw dinyanyiin ulang sama Krisdayanti, boleh nggak? Boleh ya kan. Tapi kalau misalkan ternyata masyarakat market suka juga dengan suaranya Krisdayanti, dengan mungkin ada sedikit aransemen yang dikreasikan lebih dari si Mbak Melly Goeslaw, atau mungkin dibeda-bedain dikit tapi lagunya sama, itu boleh juga nggak? Boleh juga gitu kan. Dan kalau misalkan market terima, market suka, ya sah-sah aja gitu kan. Jadi apapun kalian mulai usaha kalian di bidang parfum, mau itu mulai dari parfum refill pun nggak ada masalah gitu kan. Parfum refill, inspired perfume gitu nggak ada masalah. Kalian mulai dengan parfum yang rebranding, maklon gitu kan, jadi brand parfum apa juga nggak masalah, selama masyarakat market bisa nerima wangi yang kalian pilih buat kita nih sebagai buyer gitu kan. Mau gaya promosi kalian kayak gimana, mau kalian kemas produknya kayak gimana, bahasa iklan kayak gimana, mau yang nyeleneh mau yang elegan kayak, saya nggak peduli gitu kan. Saya terima-terima aja, yang penting istilahnya
jangan terlalu yang overclaim, yang mungkin kayaknya yang terlalu lebay gitu kan, yang istilahnya apa ya, kan kadang tuh ada ya parfum brand lokal tuh yang terlalu membuat kita tuh ekspektasi terlalu berlebihan, oh ternyata hasilnya ya biasa aja gitu. Nah itu kadang-kadang juga bikin males juga tuh. Oke dah, skip, gak usah terlalu panjang ke arah sana, kita fokus ke si brand Morph ini keren. Saya cium wanginya dari antara 3 pilihan yang ada di Scent of Indonesia. Ini pilihan saya ini adalah yang varian obscure ya. Jadi kalau kalian lihat boxnya, ini hard boxnya simple, mungil, imut, tapi saya suka gitu kan. Coba kalian lihat kayak gini tuh, kalian tinggal buka ya. Nah dalamnya ini ada botol parfumnya isi 30 ml. Di sini ada kayak kartu ucapan sama apa ya kartu keterangan parfumnya lah, kalian bisa buka di sini gitu kan. Nah, kayak begini. Terus di sininya tuh ada varian-varian parfum yang dijual dari si Morph ini kan ada obscure, ada yang tame, ini ada yang tease. Oke, nah di sini juga dia kasih keterangan notes-notesnya ya kan, moodnya ke arah mana, dia juga kasih tahu SPL-nya juga, shears projection, longevity gitu kan, bertahan berapa lamanya, kurang lebih sekian jam dia cantumin di sini gitu kan. Oke, Mbak Diah Ayu Lestari, keren sih ini packagingnya, terus juga wanginya juga saya suka. Nah saya mau kasih lihat teman-teman, botolnya juga imut ya. Ini desainnya bagus sih. Oke, dibuka di sini. Nah oke, nah kayak begini tutup botolnya. Ini dia modelnya derat ya, bisa diputar nih. Jadi kalau kalian beli parfum Morph juga ya ini bisa diputar, jadi hati-hati juga nih, kadang-kadang tuh agak bocor ya. Saya kasih lihat teman-teman spraynya dulu sebentar. Biasanya halus ya. Inilah kalau apa ya, kalau yang parfum lokal yang beneran hasil karya perfumer tuh dia punya karakter wangi yang ya kan bocor kan. Nah ketinggalan di sini. Ya dia punya karakter wangi yang cukup unik, cukup beda gitu kan. Dia berani nongolin dirinya dia sendiri kayak gimana. Jadi agak lepas nih. Oke. Nah kalian punya parfum yang berkarakter kalau kalian beli parfum lokal yang hasil karya perfumer anak bangsa gitu kan. Dia ngasih nuansa tuh yang bener-bener nonjol, yang bener-bener berkarakter. Nah kalau dari si Morph yang obscure ini, pada saat kalian spray ini kalian bisa ngerasain langsung nuansa citrus yang cukup, bukan citrus yang manis, bukan citrus yang fresh, agak getir gitu ya. Terus nuansa aromatiknya, kesan greeny-nya ya, ada sentuhan woody-nya juga di akhir ya. Kalau kalian baca di sini, ini juga udah dikasih tahu keterangannya gitu kan. Oke, nah kalau dari notes-notes yang bisa kita rasain pada saat kalian spray nuansa citrusnya itu, dia nuansa lemonnya lebih dominan ya, sama si bergamotnya ya. Nuansa citrusnya lemon sama bergamot ini dominan banget di awal. Oke, udah masuk ke fase mid note-nya itu kita bisa bisa ngerasain nuansa yang kesannya aromatic, greeny, dan kesan ambery juga gitu kan. Ini dari clary shades gitu ya, ditutup sama nuansa woody itu dari cedarwood yang dia memberikan kesan earthy, tapi yang earthy yang lebih ke kayu gitu ya. Ini dari si karakternya si cedarwood. Ini udah saya pakai untuk pemakaian sehari-hari ya, teman-teman nggak usah khawatir. Sebentar saya ambil dulu ya, ini udah balik lagi, udah normal. Oke, ini udah saya tes untuk pemakaian saya sehari-hari, di pemakaian pagi, siang, sore, malam, dan dia wanginya stabil. Tapi saya paling suka pakai parfum ini pemakaian pagi, siang, sampai sore, karena ini lebih kepada, emang ini parfum yang versatile, tapi menurut saya untuk daily use saya lebih suka pemakaian di pagi sampai sore hari. Ini wangi yang bener-bener nyegerin kalau kalian mau berangkat ke kantor, berangkat kuliah. Kalau untuk anak sekolah, kalian jangan blind buy sih, karena mungkin anak sekolah kalau untuk wangi yang brand lokal seperti ini butuh sedikit waktu untuk mereka
suka dengan karakter wangi si Morphe yang Obscure ini. Jadi ya jangan blind buy aja pokoknya kalau masih sekolah, mending kalian testing sampelnya dulu gitu kan. Nanti akan saya kasih link toko online-nya gitu kan. Nah, balik lagi si Morphe Obscure ini, setelah pemakaian saya pakai, saya lebih suka pemakaian untuk di pemakaian pagi, siang, sore gitu ya. Ini lebih cocok aktivitas siang hari gitu kan dibandingin untuk aktivitas malam hari. Walaupun kalau kalian mau pakai di malam hari sah-sah aja, cuman ini kembali ke ya saya lebih suka aja gitu kan memakai di siang hari gitu ya. Terus untuk secara longevity-nya dia juga stabil gitu kan. Saya ke longevity dulu sih. Untuk dari segi shades ya, ini saya benar-benar sangat antusiasi sama parfumnya Mbak Diah Ayu gitu kan. Untuk dari segi shades sendiri, pada saat saya spray ini bertahan cukup baik di angka 1 jam pertama gitu kan, dan dia juga bisa berpindah tempat untuk meninggalkan jejak wanginya di ruangan berikutnya. Untuk projectionnya, ini projection di 2 jam awal cukup lumayan bagus ya. Ya kita bisa nyium 1,5 meteran gitu kan. Ini wanginya bisa kita rasain di 2 jam pertama. Dan longevity perfume ini, ketahanannya di pemakaian saya itu di angka 5 sampai dengan 6 jam. Walaupun di 5 jam ke atas itu udah harus saya sniff jarak dekat, karena mungkin karena efek saya pemakaiannya di outdoor, terus juga di siang-siang gitu ya, itu pemakaian di angka 5-6 jam. Tapi kalau misalkan kalian hanya di ruang kantor, ruang yang ber-AC, ruang kampus gitu kan, perkuliahan, parfum ini sih cukup bisa bertahan lama lah, di angka 7 jam plus ini masih nyampe ini si parfumnya Morphe yang Obscure ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli parfum lokal, ini salah satu yang boleh cukup di rekomendasikan. Kalian gak usah khawatir kok, sekarang juga perfumer Indonesia juga udah mulai banyak bermunculan gitu kan. Mereka yang punya passion di dunia parfum udah mulai menunjukkan jati dirinya dia gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita dukung parfum-parfum brand lokal, terutama ya yang mereka emang niat untuk menjadi seorang perfumer, karena menjadi perfumer itu bukan hal yang mudah, ilmunya juga berat, terus juga butuh modal biaya yang nggak sedikit juga. Jadi ya sama-sama kita dukung parfum brand lokal hasil karya anak bangsa yang salah satunya punya Mbak Diah Ayu Lestari ini. Oke, mungkin pembahasan dari saya segini dulu aja. Saya akan bahas 2 parfum berikutnya mungkin di next videonya, nggak tahu kapan sesempatnya saya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ciao, see you.